Sahabatilah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Ayat ke-10 dalam surat Al-Mutaffifin ini ditafsirkan bahwa nama-nama orang yang durhaka semuanya telah tercatat dalam sebuah kitab atau dalam sebuah batu hitam yang terletak di lapisan bumi ke-7 yang berada paling bawah. Inilah yang disebut sijjin. Namun, hanya Allah yang tahu bagaimana hakikatnya catatan itu. Kemudian Allah bertanya, dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Pengulangan sijjin dalam bentuk pertanyaan merupakan gaya bahasa Al-Quran untuk mempertegas bahwa sijjin merupakan tempat yang mendatangkan penderitaan dan merupakan tempat yang sangat sempit, yaitu kitab yang telah terpahatkan. Catatan amal seakan-akan telah dipahat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada lagi perubahan. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah dia akan menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Mungkin ada yang mempertanyakan, mengapa harus beramal jika sudah ditetapkan kita akan menjadi penghuni neraka? Bukankah semua rahasia Allah kita tidak tahu akhir nasib kita di akhirat kelak? Dan simak pula sabda Rasulullah, hendaklah kalian beramal. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Barang siapa yang tergolong orang-orang berbahagia, penghuni surga, maka ia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang berbahagia tersebut. Barang siapa yang tergolong orang-orang sengsara, penghuni neraka, maka ia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang sengsara itu. Orang yang celaka di akhirat sudah dijelaskan, yaitu mereka mendustakan hari pembalasan. Mereka keheranan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian dan semua perbuatannya akan mendapat balasan yang setimpal. Dan tidak ada orang yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dari dosa. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 12. Kata mu'tadin dalam ayat ini, menurut Ibnu Katsir adalah orang yang berbuat dosa dan berkaitan dengan perbuatan seperti minum khamar, berzina, membunuh, atau dosa lainnya. Sedangkan kata asim artinya dosa yang kaitannya dengan perkataan seperti ghibah. Ada juga ulama tafsir yang berpendapat mu'tadin adalah dosa yang berkaitan dengan menzalimi orang lain, sedangkan asim adalah dosa yang berkaitan dengan menzalimi diri sendiri. Di antara dosa yang berkaitan dengan orang lain, yaitu dengan menzalimi orang lain seperti mengambil hartanya tanpa hak, menipu, menjatuhkan harkat dan martabatnya, menuduh orang lain dengan tuduhan bohong, dan masih banyak lagi. Dosa itu pula membuat seseorang masuk neraka dan terhalang untuk mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi, yaitu melihat Tuhannya, seperti disebutkan dalam ayat 15 dan ayat 16. Dan untuk menghinakan dan merendahkan mereka, kemudian Allah berkata, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sahabat fillah, sebagaimana orang-orang durhaka sudah tercatat dalam sijjin, Allah juga telah mencatat para penghuni surga dalam kitab yang disebut Illiyin. Illiyin adalah tempat yang tinggi di langit ke-7. Ada pula yang mengatakan di surga. Intinya, Allah sudah mencatat nama-nama orang yang akan masuk surga dalam satu catatan yang tidak akan diubah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang dalam kitab Illiyin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah, para ahli tafsir mengatakan salah satu bentuk kemuliaan para penghuni surga adalah catatan nama-nama mereka
dibuka oleh Allah Ta'ala dengan dihadirkan malaikat yang ada di langit, seraya menyaksikan penyebutan nama-nama mereka dalam kitab tersebut. Sebagaimana seseorang yang mendapatkan penghargaan di dunia, kadar kemuliaan bisa dilihat dari banyaknya manusia yang menghadiri penyerahan penghargaan itu. Demikianlah kemuliaan yang didapat oleh al-abror, orang-orang yang baik, di mana pengumuman kitab amalnya disaksikan oleh para malaikat yang ada di langit. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang abror itu berada dalam surga dan penuh kenikmatan. Lalu apa saja kenikmatan yang diperoleh mereka? Para penghuni surga akan duduk santai di tempat tidur yang dihiasi oleh pengantin baru, ditutup tirai-tirai yang diberi berbagai perhiasan dengan wewangian yang semerbak. Mereka begitu takjub dengan kenikmatan yang mereka dapatkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa mereka memandang di antara mereka satu sama lain. Ketika di dunia, mereka memiliki kerabat dan sahabat dekat, dan tatkala di surga, mereka dipertemukan kembali. Ini merupakan kenikmatan tersendiri. Sebagaimana halnya jika kita lama tidak berjumpa dengan kawan karib, tetapi dalam satu waktu dipertemukan, pasti kita akan merasakan kebahagiaan. Sesungguhnya, orang yang sedang bergembira akan nampak dari wajahnya, dan wajah penghuni surga selalu berseri-seri karena kegembiraan yang mereka rasakan. Kemudian Allah berfirman, mereka diberi kenikmatan minum dan khamar yang murni, tidak memabukkan, dan tempatnya masih tertutup atau disegel. Orang-orang Arab memiliki kebiasaan untuk minum khamar, dan ketika masuk Islam, kemudian turun ayat yang mengharamkan minuman memabukkan itu, maka mereka tinggalkan semuanya, bahkan mereka tumpahkan khamar di halaman rumah mereka karena tunduk dan patuh pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang meminum khamar semasa di dunia dan belum sempat bertobat, maka diharamkan untuk meminumnya di akhirat kelak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat fillah, tentu khamar di surga berbeda dengan yang ada di dunia ini. Khamar di dunia apabila diminum akan membuat kepala menjadi pusing, sakit perut, dan membuat lupa ingatan, dan tidak sadarkan diri, bahkan bisa mengakibatkan berbicara dan berbuat sesuatu di luar kendalinya. Para penghuni surga merasakan kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang tidak pernah dilihatnya oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Bacalah firman Allah Ta'ala, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua kenikmatan yang pernah kita hayalkan atau pernah terbersit dalam hati, kenyataannya yang akan diperoleh di surga bahkan jauh lebih indah. Semua kenikmatan itu hanya dapat diperoleh jika kita berlomba-lomba melakukan berbagai kebajikan. Namun, amal kita tentu tak akan sebanding dan tak akan mampu membeli semua kenikmatan itu. Tapi Allah akan melihat kesungguh-sungguhan kita dalam beramal. Dan sejatinya, kita masuk surga karena rahmat Allah semata. Wallahu a'lam.